Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Oke, kami dari kelompok mata kuliah hukum arbitrase dan ADR akan memaparkan materi yang berjudul metode penyelesaian sengketa dengan metode pencarian fakta atau yang biasa disebut inquiry. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya, Setia Budianto sebagai moderator, kemudian ada Rilo Hanggara Pangestu, ada Vela Ulpiah, Tiara Oktaviani, dan Elisa Evriliani. Baik, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama. Saya persilahkan. Hubungan-hubungan internasional diadakan antara negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya berjalan dengan baik. Tidak jarang dalam hubungan tersebut terjadi suatu sengketa. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut baik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga, badan hukum, atau individu dalam bagian dunia yang berlawanan. Terjadi karena 1. Kesalahpahaman tentang suatu hal. 2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain. 3. Dua negara berselisih tentang suatu hal. 4. Pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Metode penyelesaian sengketa internasional dengan metode inquiry. Inquiry merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional dengan melibatkan pihak ketiga yang sangat tepat untuk digunakan. Dipandang tepat karena dalam metode ini pihak ketiga dapat memberikan penilaian secara objektif mengenai perselisihan fakta, hukum, atau kebijakan tertentu yang cukup serius menimbulkan sengketa internasional. Dalam posisi ini, para pihak tetap memegang teguh pandangan mereka atas objek yang disengketakan. Tentu akan sangat sulit untuk didamaikan dan tingkat kebuntuan menjadi lebih besar. Posisi mereka tidak dapat dinegosiasikan, bahkan salah satu pihak mungkin saja dapat mengambil jalan alternatif dengan mencoba solusi secara paksa. Dengan negosiasi seperti itu, bahkan jika dibantu oleh jasa-jasa baik, mediasi tidak dapat dianggap sebagai sarana jika yang memadai untuk menyelesaikan semua perselisihan internasional. Seperti halnya individu, pengalaman menunjukkan bahwa risiko kebuntuan sangat berkurang ketika pihak ketiga yang tidak tertarik terlibat dalam perselisihan untuk memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak. Secara internasional, sejumlah metode pencapaian ini telah dikembangkan. Metode inilah yang disebut dengan Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Dongger Bank Isenden. Tanggal 9 Oktober 1964, sebuah skuadron kapal perang Rusia dalam perjalanan dari Baltik ke timur jauh untuk ikut serta dalam perang Russo sampai Jepang. Mereka tidak menyadari bahwa sebuah kapal penangkapan ikan Hull di dekat Dogger Bank. Laksamana Rusia menyatakan bahwa mereka diserang oleh kapal torpedo Jepang yang dikabarkan berada di daerah tersebut dan kemudian melepaskan tembakan pada kapal di dekat Dogger Bank tadi. Penembakan tersebut yang berlangsung sekitar 10 menit menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Salah satu kapal pekat ditenggelamkan dan 5 lainnya rusak. Dan 2 anggota tewas dan 6 terluka. Rusia menganggap bahwa kapal ikan tersebut merupakan kapal Jepang. Namun ternyata salah, sebab yang tertembak merupakan kapal Prancis. Kemudian berdasarkan pencarian fakta yang dilakukan Komisi Internasional yang didirikan atas usulan Prancis, Rusia dipaksa untuk membayar ganti rugi sebesar 65.000 euro kepada si pemilik berkewarganegaraan Prancis. Kesuksesan ini kemudian menuntun lahirnya Konvensi Den Haag 1907 yang bertujuan untuk memperluas prosedur dan menambah kewenangan.
Setelah Konferensi Den Haag 1907, Amerika Serikat dengan Prancis dan Inggris membuat Traktat Draft. Traktat tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai proporsional komisi. Selain itu juga ada serangkaian traktat yang dikenal sebagai Traktat Pian yang memberikan keanekaragaman inquiry. Pada saat ini, penggunaan metode inquiry tidak harus menggunakan Konvensi Den Haag 1907, namun dapat langsung melalui organisasi internasional. Sebagai contoh, Dewan Keamanan PBB sering membantu Komisi Pencari Fakta dan juga agen-agen khusus di PBB. Oke, untuk materi selanjutnya, inquiry jangan digunakan. Jika diperhatikan, metode inquiry ini sangat efektif digunakan. Tetapi mengapa dalam perkembangan metode ini jarang sekali digunakan? Hal ini dikarenakan sebagai berikut. 1. Inquiry tidak diperlukan karena sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan negosiasi. Terkadang dalam hal menyelesaikan sengketa internasional, para pihak tidak perlu menggunakan metode ini karena situasi di mana fakta-fakta terbuka terhadap interpret yang berbeda terbukti, dan terhadap hal ini dapat disesuaikan dengan negosiasi. Nah, untuk yang kedua, metode inquiry tradisional hanya diterapkan pada jumlah kasus yang relatif kecil dan tidak mampu untuk menyediakan kasus-kasus yang sangat besar dan berimbang serta berkembang. Dalam kasus Doggerbank mungkin dianggap sesuai dengan sebuah komisi penyelidikan tipe tradisional, tetapi hal ini tersebut belum tentu dapat diterapkan pada kasus-kasus yang lain. Nah, seperti hal yang telah dibicarakan di atas, dapat ditarik kesimpulan. Untuk yang pertama, suatu sengketa bisa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum, atau kebijakan yang mana klaim suatu pihak yang ditolak oleh pihak lain yang mengajukan klaim yang berbeda dalam cakupan yang lebih luas. Pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu dan melewati batas negara. Dan untuk yang kedua, metode penyelesaian sengketa internasional dengan cara mencari fakta atau inquiry merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional dan melibatkan pihak ketiga yang sangat tepat untuk digunakan dan juga dapat memberikan penilaian secara objektif mengenai perselisihan fakta hukum atau kebijakan tertentu yang cukup serius yang menimbulkan sengketa internasional. Namun, metode penyelesaian dengan cara inquiry ini jarang digunakan karena inquiry tidak diperlukan karena sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan negosiasi. Terkadang dalam menyelesaikan sengketa internasional, para pihak perlu menggunakan metode ini karena situasi di mana fakta-fakta terbukti dan terbuka terhadap Ya, kemudian untuk sarannya dari kelompok kami yaitu secara pribadi maupun bangsa Indonesia haruslah dapat memberikan kontribusi secara aktif dalam perdamaian dunia. Sikap positif ini harus dapat kita tunjukkan apabila kita sebagai negara berdaulat terlibat suatu sengketa dengan negara lain diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Namun demikian, lebih jauh kita berharap agar jangan sampai ada persengketaan. Baik, saya rasa cukup sekian saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang